Saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan. Pak Prabowo ini kelihatannya kingmaker-nya adalah Pak Jokowi. Pada awalnya Pak Jokowi itu kingmaker bagi dua orang, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sampai dengan deklarasi kira-kira, tadi pagi. Menurut saya bukan. Turning point-nya itu terjadi pada saat Piala Dunia U20. Apa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK apa. Aduh, lebay banget itu. Kenapa harus memilih Bapak Prabowo Subianto? Yang pertama, Bapak Prabowo itu orangnya tegas. Tapi bukan tegas militer. Tegas melawan mafia beras. Tegas melawan mafia minyak goreng. Saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan. Tapi tidak ada kendala psikologis ya dengan Pak Prabowo itu, Menhan dan Menko. Itu saya katakan Pak Prabowo itu orang sportif dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Tidak ada kasus sportif om. Ketika pajaknya ditanya Pak Prabowo, Anda mau calon presiden Pak Jan? Ini orang BI cerita dengan saya, teman saya. Pak Prabowo pajaknya sekian yang harus dilakukan. Mau bayar atau minta keringanan, ditunda atau diturunkan? Enggak. Ini milik negara, saya bayar. Waktu calon presiden tahun. Orang BI yang sportif itu ya. Sportif kalau di situ dia sportif gitu. Dan luar biasa, respect lah kepada Ya. saya waktu itu sebagai ketua aktif ya, ini juga bagus. Saya jadi Menhan juga kalau ada perlu, Pak Prabowo saya mau ke kantor Bapak, saya ada perlu, saya yang menghadap Bapak. Sportif maksud saya. Baik, luar biasa Pak Prabowo ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD menggambarkan kepribadian seorang Prabowo yang selama ini mungkin banyak orang yang belum tahu. Pak Mahfud MD saja mengakui bahwa Pak Prabowo itu orang yang sifatnya tegas, ikhlas, serta sportif. Tegas, ikhlas, dan sportif tadi sudah digambarkan oleh Pak Mahfud MD dalam video. Dan ini baru sebuah pengakuan yang jujur, karena sesungguhnya Pak Mahfud MD saat ini menjadi pesaingnya di Pilpres yang merupakan cawapres dari Partai PD Perjuangan. Tetapi dengan jujur, Pak Mahfud MD menyampaikan siapa sebenarnya seorang Prabowo Subianto. Dan jiwa kesatrianya ia buktikan dalam beberapa hal. Salah satunya menyangkut pajak yang ketika diminta diturunkan atau keringanan atau ditunda, justru Pak Prabowo sampaikan ini adalah hak negara dan itu yang harus ia bayar. Dan di beberapa kesempatan, bahkan Pak Mahfud MD ingin ke kantornya, justru Pak Prabowo lebih berkeinginan mendatangi kantor Pak Mahfud MD karena sesungguhnya secara struktur Pak Mahfud MD adalah menteri koordinatornya. Sehingga hal-hal seperti ini yang Pak Mahfud MD sampaikan bahwa itulah kepribadian sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Berikutnya, Bapak Ibu semua, kita harus sampaikan saat kita silaturahmi, kenapa harus memilih Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, Bapak Prabowo itu orangnya tegas, tapi bukan tegas militer, tegas melawan mafia beras, tegas melawan mafia minyak goreng, tegas melawan koruptor-koruptor, tegas kepada para perampok uang rakyat. Itulah ketegasan yang harus dikomunikasikan kepada rakyat Jawa Barat. Yang kedua, Bapak Prabowo harus disampaikan adalah sosok yang sangat penyayang. Setuju? Kalau seorang lelaki sudah suka kucing, apalagi umat manusia pasti akan disayang. Jadi sampaikan, beliau ini huggable, pelukable, cubitable, pokoknya approachable, semua yang membuat nyaman rakyat hadir dalam sosok beliau. Yang berikut,
berpengalaman tolong disampaikan. Pemimpinan militer, pemimpinan kabinet, prestasi di luar negeri untuk kelompok-kelompok yang menanyakan kapasitas di level itu kita sampaikan. Baik, ini juga pernyataan yang jujur dari seorang Kang Emil ya, Bang Ridwan Kamil, yang juga menyampaikan pernyataan yang benar-benar jujur, bahwa sesungguhnya Pak Prabowo seperti yang digambarkan tadi, sifatnya tegas tapi bukan tegas militer, dan juga penyayangnya, dan hal-hal lain yang telah diungkapkan oleh Kang Emil. Dan mengapa Kang Emil sampai menyatakan demikian? Karena sesungguhnya yang menemukan bahwa Kang Emil adalah salah satu mutiara terbaik Indonesia, yang menemukan pertama kali juga adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga boleh dikatakan Pak Prabowo adalah orang yang dengan ikhlas mengorbitkan orang-orang hebat yang mungkin diabaikan atau dilupakan atau belum ditemukan. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Karena itu terus terang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partai yang kemarin sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Menurut saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga, secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Baik, ini pernyataan dari Bung Fahri Hamzah terkait dengan Jokowi dan Prabowo yang merupakan kunci rekonsiliasi. Memang seperti yang kita ketahui bahwa 2 kali pilpres sebelumnya itu justru antara Jokowi dan Prabowo adalah musuh bebuyutan. Dan 2 kali tersebut juga dikalahkan oleh Jokowi. Namun di periode kedua Jokowi justru ia menggandeng atau mengajak Prabowo Subianto untuk menjadi bagian dalam kabinetnya. Dan Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Lalu dalam perjalanan atau pada pilpres kali ini, justru Jokowi mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Dan bahkan ia terpaksa harus meninggalkan calon yang berasal dari partainya sendiri, yakni Ganjar Mahfud. Nah, di sini memang terungkap atau terrealisasi sudah apa yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu, atau 1-2 tahun lalu, ketika mengunjungi berbagai kegiatan, dan kala itu bersama dengan Prabowo Subianto, dan juga di beberapa kesempatan, Pak Jokowi sering katakan, ya Pak Prabowo memang 2 kali kalah dengan saya, tetapi ketika saya ajak menjadi bagian dari kabinet, ia bersedia, dan itu luar biasa. Sehingga ia katakan, dan untuk kali ini, Prabowo punya bagian ya, artinya bahwa dia punya masa sudah selesai 2 periode, saatnya Prabowo punya bagian. Dan ternyata penyampaiannya kala itu ya terkesan hanya sebagai sebuah guyonan, tetapi terrealisasi pada akhir-akhir ini yang kita perhatikan, dukungan yang diberikan oleh Jokowi tidak hanya secara moral, tetapi ia juga memberikan atau merestui salah satu putranya untuk mendampingi Prabowo Subianto untuk memenangkan Pilpres 2024. Presiden itu harus ketua umum partai. Gua agak berbeda dengan orang. Baik, orang kebanyakan berpandangan presiden tidak harus ketua umum partai. Sedangkan lu berpandangan harus. Tetapi kenapa? dengan sistem multipartai seperti sekarang ini, kita perhatikan sebagai contoh kasus Pak Jokowi, ini bahan evaluasi kita ya. Ini bahan evaluasi kita. Pak Jokowi jadi presiden tidak pegang kendali partai. Betul. Akhirnya
dalam setiap kebijakan yang mau dilakukan oleh seorang Jokowi, dia harus membangun kompromi-kompromi politik dengan partai-partai politik lainnya. Bahkan mungkin dengan partai beliau sendiri. Iya, karena dia tidak pegang kendali partai. Kendali partai itu dipegang oleh ketua umum partainya. Nah, dampaknya apa? Yang namanya dalam politik itu kompromi. Pasti. Itu nggak ada dalam politik. Nggak ada cerita lah. Gue maunya ini, lo gitu. Maunya. Akhirnya terjadi kompromi. Makanya sering sekali, tidak semuanya, dalam banyak hal-hal tertentu, pada saat pemerintahan di era Pak Jokowi 10 tahun ini, beliau ngambil langkah kebijakan A. Karena beliau tidak pegang kendali dengan partai di parlemen, akhirnya beliau harus sedikit menurunkan kompromi politiknya. Dari targetnya sekian, karena harus membangun kompromi politik, jadi harus diturunkan sedikit. Makanya akhirnya... Dan multi partai ekstrim, bukan cuma kompromi sekali, kompromi dengan beberapa pihak. Jadi turun. Akhirnya dampaknya apa? Sering sekali objektif pemerintah itu tidak bisa tercapai secara optimal. Betul. Karena posisi presiden itu bukan ketua umum partai, jadi make sense. Jadi logis banget. Jadi akhirnya presiden tidak bisa memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, kita evaluasi dari sisi itu. Coba kita mundur ke belakang waktu zaman Pak SBY. Kenapa waktu itu akhirnya Pak SBY terpilih dan dia langsung jadi ketua umum partai, megang partai? Karena dia memang butuh partai itu sebagai alat untuk membangun posisi tawar dan menjalankan dan mengeksekusi perencanaan-perencanaan pemerintah. Nah, dari situasi ini, gue melihat bahwa figur yang paling pas dan untuk membuat Indonesia ke depan lebih kuat itu kalau presidennya sekaligus menjadi ketua umum partai. Makanya dulu kenapa gue paling ngotot tuh dorong Pak Erlangga gitu loh. Tapi realitas politik berkata lain. Nah, tetap kita memang pengen misalnya Erlangga, tapi kan ada ide besarnya. Ide besarnya itulah kita titipkan kepada Pak Prabowo. Jadi bagi kita, yang kita usung itu adalah ide konsep besarnya. Bukan figur, bukan sosok. Bahwa memang akhirnya Pak Erlangga mungkin tidak ini, ya ide besar dan konsepnya kita bawa dan titipkan kepada Pak Prabowo. Nah, lo bisa bayangin lo, Yan, kalau misalnya nanti yang jadi presiden itu Pak Prabowo, yang notabene sekaligus ketua umum partai, dia akhirnya bisa menjadi pemerintahan yang solid dan kuat, legitimate, dan tidak mudah diintervensi dan ditekan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Baik sahabat sekalian, apa yang disampaikan oleh Bung ini memang benar-benar terjadi ya saat ini. Dan pernyataannya menarik ya, presiden itu harus ketua umum partai. Mengapa ia mengatakan bahwa presiden itu harus ketua umum partai? Karena ada beberapa pertimbangan seperti yang digambarkan tadi. Dan ketika kita mereview kembali di pemerintahan Presiden Jokowi, sekalipun Jokowi adalah seorang presiden, tetapi nyatanya ada beberapa program yang tidak bisa dieksekusi secara baik karena tidak mendapatkan restu dari ketua umum partai. Salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Ketika ia dorong sudah beberapa kali di parlemen, di DPR, tetapi ya karena belum direstui oleh ketum partai, maka itu hanya menjadi RUU semata, tidak bakal menjadi undang-undang. Dan hal tersebut diakui oleh Bambang Pacul yang seorang anggota DPR dari Partai PD Perjuangan. Di depan Pak Mahfud MD, Bambang Pacul mengatakan apa? Bahwa untuk membahas RUU perampasan aset ini, ya masing-masing anggota Dewan atau anggota DPR menunggu perintah dari ketum partainya. Kemudian yang berikut, salah satu contoh dari pengalaman Pak Presiden Jokowi adalah ingin mengeksekusi atau membangun bandara di Buleleng. Tetapi lagi-lagi yang menjadi penghambat juga adalah ketum partainya. Ibu Megawati tidak mengizinkan itu. Dan masih beberapa program lainnya yang memang belum mendapatkan restu dari ketum partai, ya akhirnya tidak bisa tereksekusi. Dan juga menyangkut posisi kabinetnya yang nantinya akan membantu presiden itu sendiri. Itu juga pasti akan ada intervensi dari ketum partai. Ya, sehingga ada beberapa kesempatan Megawati mengkritik atau juga menyampaikan secara terbuka di depan publik bahwa ya Pak Jokowi mau menyampaikan mungkin PDIP hanya 4 kursi misalnya, sebagiannya diisi oleh partai-partai lain atau kaum akademis atau juga para pengusaha misalnya yang boleh dikatakan profesional di bidangnya.
Tetapi Ibu Megawati sekali lagi mengatakan bahwa PD Perjuangan adalah partai pengusung dan partai pemenang pemilu. Ia tidak mau kalau menterinya sedikit. Ia menghendaki agar menteri dari PD Perjuangan terus banyak di dalam kabinet itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang merupakan wujud nyata dari apa yang disampaikan oleh Bung ini di dalam video tadi. Bahwa ia menginginkan atau mengharapkan bahwa presiden itu lebih pas atau lebih bagus berasal atau datangnya dari ketum partai. Sehingga ketika dia mengeksis sesuatu, tidak perlu mempertimbangkan banyak hal dan juga melakukan negosiasi secara terus-menerus. Syukur-syukur direstui, kalau tidak ya banyak program besar yang tidak bisa tereksekusi dengan baik. Itu orang teriak Prabowo depan presiden loh. Pak Prabowo sampai gak enak ada presiden. Maaf Pak, ada yang gak sopan di sini. Kata Pak Presiden, gak apa-apa, ada videonya. Nah ini para pendukung Prabowo di depan Presiden Jokowi. Nah itu soal adab. Kalau kita ngelihat sekarang adab Prabowo dengan adab pendukung Prabowo itu sejalan. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari Bung Hasan Nasbi, salah satu anggota dari TKN Prabowo Gibran. Bagaimana ia mengatakan atau menyampaikan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo selain tegas dan juga ikhlas, tetapi Pak Prabowo juga adalah orang yang memiliki adab. Adab itu ditunjukkan dalam beberapa kesempatan, salah satunya ditampilkan di dalam video tadi adalah ketika ia mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi suatu tempat dan para pendukungnya meneriakkan Prabowo, justru Pak Prabowo menyampaikan kepada para pendukungnya dengan memberi isyarat untuk diam. Itu artinya bahwa dia menghargai ada pimpinannya yang ada bersamanya. Sehingga sangat kurang etis kalau sampai dengan ia harus menanggap itu. Tetapi ya reaksi dari Pak Presiden Jokowi juga luar biasa. Justru Pak Presiden Jokowi menyampaikan nggak apa-apa, artinya biarkan saja. Dan itu kan reaksi spontan atau refleks dari para pendukung atau masyarakat. Sehingga Pak Presiden Jokowi justru terlihat menikmati saja dan tidak terpengaruh ataupun juga merasa kesal dengan teriakan-teriakan tersebut. Karena memang sesungguhnya juga ya itu adalah sumber atau datangnya dari masyarakat atau dari rakyat. Kemudian pada kesempatan lain Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ketika disampaikan Pak Mahfud akan berkunjung ke kantor Kemenhan, justru Pak Prabowo bangun dan memberi hormat kepada Mahfud MD dan mengatakan bahwa tidak, saya yang akan ke kantor Bapak karena Bapak adalah atasan saya. Dan itu salah satu bentuk sportif dari seorang Prabowo sekaligus adab. Ya, adab sebagai seorang boleh dikatakan bukan bawahan, tetapi secara struktur atau hierarki dalam pemerintahan dia berada di bawah koordinasi Pak Mahfud MD. Kemudian juga ada beberapa kesempatan, ya, ketika kita perhatikan selalu memberikan hormat kepada Pak Jokowi ketika ada di beberapa kesempatan. Dan tidak pernah mendahului naik mobil sebelum Pak Presiden Jokowi naik terlebih dahulu. Dan masih banyak sekali hal-hal atau adab yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo kepada kita sekalian. Ya mungkin bagi banyak orang itu dibuat-buat, tetapi itulah keaslian originalitas yang dimiliki oleh seorang capres, yakni Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini kelihatannya kingmaker-nya adalah Pak Jokowi. Pada awalnya Pak Jokowi itu kingmaker bagi dua orang. Prabowo dan Ganjar Pranowo. Sampai dengan deklarasi kira-kira, tadi pagi. Menurut saya bukan. Turning point-nya itu terjadi pada saat Piala Dunia U20. Oh. Mulai terjadi pergeseran. Analisa saya awalnya Pak Jokowi itu lebih kepada Ganjar ya, bukan kepada Prabowo. Ingat waktu dia ngasih isyarat berambut putih. Betul. Oke, Ya, jadi itu masih kepada Ganjar. Tetapi dengan penolakan Ganjar terhadap tim Israel yang berujung pada batalnya Piala Dunia U20, sementara Piala Dunia U20 itu sangat penting bagi Pak Jokowi, dan kemudian Ganjar itu ya katakanlah mengikuti sikap dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi udah ngeliat, oh berarti kingmakernya Ganjar, bagi Ganjar adalah Megawati, bukan Jokowi. Gitu. Nah ini kita jelaskan, ini bukan mau ngadu ya, karena saya ini sering disebut mengadu, ini enggak. Saya sedang berusaha membuat masyarakat kita rasional terhadap perbedaan-perbedaan pilihan para tokoh-tokoh kita, gitu. Bahwa perbedaan pilihan-pilihan itu, pertama itu sering kali bersifat dinamis. Ya, pilihan pada hari H dengan pilihan
3 bulan kemudian dengan tahun depan Bisa atau 5 berubah. tahun bisa berubah, Ya. gitu ya. Kemudian yang kedua, ya pilihan-pilihan itu bukan selalu ideologis, tapi seringkali perbedaan yang disebabkan oleh kepribadian masing-masing pemimpin kita ini. Masing-masing pemimpin kan punya selera. Ya kayak selera makan aja. Misalnya Pak SBY sukanya soto bangkong, gitu. Pak Jokowi mungkin sukanya ayam goreng. Ibu Mega mungkin sukanya nasi goreng, begitu. Kan kita nggak bisa memperdebatkan selera makan, kan? Betul. Kenapa kamu ini kok suka dengan gudeg? Apa kamu ini suka? Nggak bisa jelaskan. Ya sudah, begitulah. Ya mungkin ada selera kepribadian barangkali. Seperti Ibu Mega mungkin lebih cocok kepribadian seperti Mas Ganjar ketimbang dengan Pak Prabowo, gitu. Dua-duanya teman, dua-duanya punya hubungan baik, tapi ketika harus memilih siapa yang akan dinominasikan didukung sebagai calon presiden, itu masalah selera. Pilihannya lari kepada Mas Ganjar misalnya. Disebabkan oleh penilaian mengenai kemampuan, mengenai kompetensi, hal-hal yang sifatnya rasional, komitmen kepada program pembangunan misalnya, atau komitmen kepada kebijakan si pemimpin misalnya. Misalnya balik lagi Piala Dunia U20. Mas Ganjar kan berpartisipasi dalam proses batalnya Piala Dunia U20 itu. Pak Prabowo kan nggak diam saja, gitu. Diam saja. Gitu. Tapi pada kesempatan yang lain, dua-duanya mungkin berkontribusi. Misalnya ketika COVID, Mas Ganjar berkontribusi pada penanganan COVID pada level Provinsi Jawa Tengah. Pak Prabowo karena dia Menteri Pertahanan tidak langsung, tidak sedalam misalnya seperti Menteri Kesehatan, atau seperti Pak Luhut yang memang karena dia Menko lalu kemudian ditugaskan ini itu. Tetapi kontribusi Pak Prabowo juga sangat besar menurut saya. Bayangkan kalau Pak Prabowo kemudian berada di luar pemerintahan, menjadi tokoh oposisi, lalu beliau pidato live, disiarkan di seluruh Indonesia, dan memerintahkan agar pendukungnya, baik masyarakat maupun tokoh-tokoh Gerindra yang jadi bupati, wali kota, gubernur, untuk menolak PSBB misalnya. Menolak vaksin misalnya. Terbayang nggak? Bahwa implikasinya adalah penanganan COVID-19 tidak akan secepat dan sebagus yang kita alami. Baik sahabat sekalian, di sini kita menjadi tahu bahwa Jokowi menjadi kingmaker-nya Prabowo sesungguhnya itu bermula ketika penolakan tim Israel untuk bermain di Indonesia. Padahal sesungguhnya mimpi besar Jokowi adalah Piala Dunia U20 itu harusnya terjadi di Indonesia. Namun akibat penolakan yang dilakukan oleh PDIP melalui Ganjar Pranowo dan juga Iwayan Koster, maka tuan rumah Piala Dunia U20 dipindahkan dari Indonesia ke tempat lain ya. Dan hal ini menjadi sebuah penyesalan karena memang sesungguhnya ketika Piala Dunia terjadi di Indonesia, ini juga merupakan bagian dari promosi sepak bola Indonesia sesungguhnya. Dan juga ada faktor-faktor lain, faktor-faktor bawaan yang paling tidak meningkatkan perekonomian di Indonesia kala dari berbagai negara berbondong-bondong datang ke Indonesia. Itu tentu juga ada beberapa pertimbangan dari Presiden Jokowi. Namun sangat disayangkan justru penolakan datang dari partainya sendiri. Dan dari situ dia putuskan bahwa sesungguhnya yang ia jagokan Ganjar lebih taat, lebih patuh terhadap orang lain selain dirinya. Dalam arti bahwa memang selama ini mempersiapkan Ganjar dengan memberikan inisial rambut putih, kenung berkerut, dan lain-lain. Tetapi semenjak terjadinya itu, beliau langsung pelan-pelan bergeser dan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dan seperti kita ketahui, bahwa paket Amin dan Imin, Anies dan Imin, atau paket Amin, ini yang menjadi kingmaker-nya adalah Surya Paloh. Paket atau pasangan dari Ganjar Mahfud saat ini kingmaker-nya adalah Megawati. Tetapi justru yang menjadi kingmaker dari Prabowo dan juga Gibran adalah Presiden Jokowi sendiri. Kenapa? Karena memang Prabowo adalah orang yang ia dukung, sekaligus putranya sendiri masuk menjadi bagian dari capres atau cawapres dari partai ini. Sehingga ia tentu menaruh harapan besar kepada pasangan Prabowo Gibran agar mimpi-mimpi besar yang terhalang, yang terhambat di masa pemerintahannya bisa terrealisasi nanti.
Sehingga harapannya dan juga mimpi besarnya 2045 kita menyongsong Indonesia emas tidak hanya menjadi sebuah mimpi semata, tetapi dapat diwujud nyatakan. Padahal kalau bicara curang, mana yang lebih curang pemilu 2019 dengan pemilu 2024? Pemilu 2019 itu presidennya adalah tidak boleh cuti. Dia adalah kandidat. Dia yang akan jadi presiden lagi. Seluruh birokrasi sipil dan militer tahu bahwa dia akan terpilih lagi. Sehingga mereka tidak mungkin punya sikap yang berbeda. Partai politiknya itu dominan, besar. Dan kita tahu kelakuan sebagian dari partai politik yang punya pejabat, punya menteri dan sebagainya itu. Termasuk punya instrumen di jalur kekuasaan keamanan. Kita tahu juga, pastilah kalau curang, pasti lebih sempurna curangnya dari sekarang. Partainya oposisi, sosial media makin galak. Dan tidak fair karena juga, ya mohon maaf lagi-lagi nih, ini juga jadi pertarungan jadi nggak mantap gitu ya. Keren, Partai kandidat analisanya. ini tiga-tiganya ada dalam kabinet. Terus naratif kita ini kacau. Ini dibilang ada oposisi, perubahan dan sebagainya. Kalau orang mau oposisi, mentalnya juga harus oposan. Berani nggak bikin keputusan keluar dari kabinet, kami lawan kabinet ini. Begitu mental oposisi. Luar biasa ya. Ini memang kalau analisa dari Pak Fahri Hamzah memang sangat luar biasa karena ya seringkali kita dengar akhir-akhir ini bahwa isu tentang kecurangan pilpres bakal terjadi. Tetapi Bung Fahri sudah menggambarkan bahwa sesungguhnya pemilihan presiden sebelumnya itu malah presiden tidak ambil cuti, ya. Dan ini memang kalau berbicara soal kecurangan harusnya lebih sempurna kecurangan pilpres sebelumnya. Dan apalagi saat ini tiga kandidat ini adalah sumber atau datangnya dari atau menjadi bagian dari kabinet itu. Sehingga kalau memang ada kecurangan berarti memang istilahnya baku tahu kartu ini sesungguhnya. Tetapi kalau memang ada orang atau pihak yang beranggapan bahwa kecurangan itu bakal terjadi, nah ini memang patut dipertanyakan, ya. Karena yang sebelumnya juga adalah Presiden Jokowi, datangnya juga dari partai mana, itu sudah diketahui. Dan bahkan hampir semua elemen atau unsur pada waktu itu memang partai dominan, yaitu Partai PD Perjuangan. Tetapi sekarang justru oposan, dalam hal ini Pak Prabowo, yang dianggap nanti akan berpotensi seperti itu, padahal diketahui bahwa Pak Prabowo, Cak Imin, dan juga Pak Mahfud MD adalah sama-sama menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga penjelasan yang digambarkan oleh Bung Fahri Hamzah ini luar biasa untuk bisa kita pahami, sehingga tidak mudah untuk memberikan justice terhadap presiden ataupun terhadap pihak manapun terkait dengan kecurangan pemilu dan hal-hal lainnya. Pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan dibandingkan dengan dua pasangan yang lain, dua-duanya masih aktif menjadi pejabat pemerintah. Jadi di dalam diri beliau ada dua tugas dan tanggung jawab. Pada satu sisi juga tanggung jawab melayani rakyat dan masyarakat supaya tidak terhambat. Pada sisi lain juga untuk memenuhi tugas dan panggilan untuk kampanye. Nah, khusus di hari pertama ini, karena beliau kebetulan adalah Menteri Pertahanan dan juga wali kota, ada tugas mendesak yang itu berkaitan dengan pelayanan kepada rakyat dan tugas negara. Maka pada hari pertama kami sampaikan beliau lebih mementingkan negara dan rakyat daripada tugas kampanye. Pak Wali Kota hari ini, Mas Wali, Mas Gibran juga aktif melayani tamu-tamu dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja-kerja sebagai wali kota. Pak Prabowo juga sama hari ini tugas sebagai Menteri Pertahanan karena ada benar hal-hal yang harus diurus dan dituntaskan sebagai dimensi pertahanan negara pada hari ini. Jangan sampai karena jadwal kampanye, tugas pertahanan negara dan pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Itu yang menjadi kata kunci kenapa pada hari pertama ini
Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak memanfaatkan dan mengambil hak untuk kampanye dan hak untuk cuti, lebih memilih melaksanakan tugas dalam pemerintahan, melayani rakyat dan mengurus negara. Clear ya? Untuk selanjutnya, beliau-beliau sudah memutuskan tetap akan menjadi Menhan dan wali kota dan hanya cuti maksimal 1 minggu 2 kali. Maksimal. Jadi kan 1 minggu ada 5 hari kerja. Jadi maksimal hanya akan cuti 2 hari. Itu pun maksimal. Kecuali ada hal-hal mendesak yang tidak bisa dihindari. Contohnya hal-hal mendesak apa? Tiba-tiba panggilan KPU pada hari kerja. Yang bersangkutan sebagai kapasitasnya sebagai paslon. Tentunya harus cuti. Ya kan, kalau seandainya sudah mengambil hak cutinya lebih dari 2 kali. Baik, akhirnya kita menjadi tahu mengapa Prabowo dan Gibran tidak mengambil cuti di hari pertama masa kampanye. Itu sudah disampaikan oleh salah satu tim pemenangan nasional dari Prabowo Gibran, Nusron Wahid.